Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hari ini kembali saya akan memberikan tutorial tentang proyek aplikasi dengan judul kumpulan latihan dasar pemrograman atau KLDP dengan Microsoft Visual Pro latihan 1. Proyek dengan nama kumpulan latihan dasar pemrograman, soalnya adalah di sini yang pertama adalah buatlah sebuah proyek dengan nama kumpulan latihan dasar pemrograman. Setiap proyek harus disiapkan folder penyimpanan dan pembuatan file proyek. Di sini ada jawabannya ya. Jadi di sini yang pertama kita diminta membuat folder dengan nama KLDP, kumpulan latihan dasar pemrograman. Ini bisa dibuat di drive D ataupun di drive C. Dalam hal ini saya akan coba untuk membuat di drive C. Cuman saya menganjurkan di drive D ya. Saya menganjurkan di drive D. Oke, kita buka Windows Explorer dulu, lalu kemudian kita klik drive C nya. Selanjutnya di sini kita membuat folder drive C, lalu kita pilih new folder ya. Kalau kalau tidak dari sini, kita langsung saja bisa klik kanan dari sini, boleh diklik kanan, klik kanan saja, new folder, lalu kita ketikkan nama foldernya KLDP. Nah, ini di drive C, KLDP. Kita cari KLDP yang tadi sudah dibuat, nih KLDP ya. Alamat fisiknya, kalau kita lihat alamat fisiknya ini, jadi di sini akan tertulis C.2 garis miring KLDP. Kita sudah selesai membuat folder yang disiapkan untuk file-file aplikasi yang akan kita buat. Dalam hal ini ya, setiap kita membuat sebuah project, maka sebaiknya kita menyiapkan tempat penyimpanan atau lokasi penyimpanannya seperti nama folder seperti itu. Dalam hal ini bisa dibuat di C ataupun di D. Yang penting untuk nama foldernya itu jangan menggunakan spasi, usahakan jangan lebih dari 8 karakter, jadi disingkat saja seperti itu. Contoh ini misalkan KLDP ya, seperti itu, KLDP. Gunakan huruf kecil saja boleh. Lalu berikutnya kita membuka Visual Pro ya. Silakan kita buka Visual Pro-nya, Pro. Kemudian ini bisa kita close, bisa properti bisa ditampilkan ya, dari ikuti pengaturan Box Pro nya dulu ya. Oke. Perlu diatur dulu Box Pro nya. Ini misalkan ini. Oke, jadi selanjutnya adalah kita memindahkan lokasi penyimpanannya dengan menuliskan di jendela perintah sini set default to ya, C garis miring KLDP yang sudah kita buat. Kalau salah misalkan tampil seperti ini, KLDP 1 kan tidak ada ya, jadi kalau kita enter, nah dia invalid path or file name. Jadi kalau seperti ini kejadiannya, Anda pastikan dulu di mana lokasi untuk menyimpan foldernya itu, ataukah nama foldernya sudah benar atau tidak. Seperti ini. Jadi kita lihat namanya tadi KLDP. Jadi kita hapus saja. Jadi di sini KLDPC, KLDP. Nah, kalau lokasinya sudah benar, tidak menampilkan apapun di sini, tidak ada keterangan, tapi lokasinya sudah dipindahkan. Selanjutnya kita ikuti lagi panduannya setelah membuat folder. Nah, ini cara-caranya ada di sini. Ctrl+Shift+N boleh juga buat folder. Ini memindahkan drive-nya sudah selesai.
Sekarang membuat project. Nah, baru kita membuat project dengan nama KLDP. Selanjutnya kita membuat project. Jadi setelah membuat folder tadi, kita membuat project file, new. Nah, kita pilih file tipenya project ya. Di new file seperti itu. Ini sudah ada di posisi C KLDP. Dan kita memberi nama KLDP nama projectnya. Save seperti itu. Sehingga tercipta sebuah project dengan nama KLDP ya. Project dengan nama KLDP. Oke, lanjut. Nah, kasus berikutnya. Nah, di sini. Ini kita diminta untuk membuat sebuah form dengan tampilan seperti ini ya. Jadi di sini dibutuhkan label. Ini ada namanya object label. Label 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 label. Lalu di sini ada text box ya. Ini text box namanya. Text boxnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 text box, 5 label. Lalu tombol perintah atau comment buttonnya ada 3. Jadi 5 label, 5 text box, dan 3 comment button. Yang masing-masing namanya sudah ditentukan sini. BBM Notran, BBM NM, BBM harga liter, BBM liter, BBM total. Ini digitnya ya. Jadi ini panjang digit dari maksimal digit dari kotak input ini 12. Tipe datanya varchar sini. Lalu di sini ada BBNNM. Ditentukan digit panjangnya itu 50 maksimal. Tipe datanya varchar. Kemudian harga liter kita kasih nama BBM harga liter 6 digit. Tipe datanya double. Ini angka berarti jumlah liter BBM liter 4 double. Total di sini ada BBM total 11 digit double. Oke, kita akan coba siapkan dulu ini ya, teks-teksnya ini. Oke, kita kembali ke Box Pro. Kita pilih di sini dokumen. Ada pilihan form, kita pilih new form. Kita pilih new form saja sini, new form. Maka akan tampil sebuah form designer di sini. Ini bisa kita turunkan dulu ke bawah. Nah, ini form designer. Lalu kita bisa mengatur lebarnya sesuai dengan disesuaikan saja ya lebarnya tuh. Karena di soalnya tidak tentukan berapa lebarnya. Oke, kita masukkan objek label. Objek labelnya ada 5 label, 5 text box. Caranya adalah form control ini kalau tidak tampil bisa ditampilkan saja ya dari menu view. Ini ada form control dari menu view. Kalau tidak tampil bisa kita atur seperti ini, bisa. Oke, kita menambahkan objek label sekarang. Kita tambahkan, kita klik saja labelnya ini objek label. Lalu langsung saja diklik di sini, tidak usah dilebar-lebarkan, ditarik-tarik seperti ini, nggak usah ya. Saya hapus dulu ya, dulu. Klik sekali seperti ini saja. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita Ctrl C, ini atau copy ya, kita copy sini. Lalu kita Ctrl V. Ya, 2 baru 2 ya, 3 4 5 objeknya, 5 objeknya. Jadi di copy paste saja, paste Ctrl V, paste seperti ini boleh ya. Oke, untuk menghapus objeknya tinggal diklik del seperti ini. Nggak usah dilebar-lebarin, nggak usah, biarin aja seperti ini. Lalu objek text box ada 5 juga, kita klik sekali 1, kemudian kita Ctrl C atau di copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V, 2 3 4 5. Ini ada 5 objek. Ini kita atur saja seperti ini. Kemudian tidak perlu dirapiin dulu, nggak usah dirapiin dulu. Kemudian comment button, ini tombol perintahnya ada 3, kita klik saja sekali, lalu kita sini ya, Ctrl C saja, Ctrl V, 2 3 ya. Ini seperti ini, di paste 3 kali.
Kalau lebih dihapus saja. Nah, setelah itu kita akan mengatur berikutnya kita mengatur adalah tulisan di sini, nomor transaksi. Jadi nomor transaksi ini ada satunya yang di garis bawah. Di garis bawah ini maksudnya shortcut. Jadi kita bisa menekan alternate 1 seperti itu. Nah, untuk membuat satu yang di garis bawah ini ya kita mesti membuatnya seperti ini untuk di captionnya ya. Jadi kita buat seperti ini. Nah, seperti itu. Misalnya nomor transaksi seperti itu. Jadi ini otomatis satunya yang di belakang dari tanda lebih kecil ini, satu ini akan digaris bawahi. Kalau kita pengen, jadi ini untuk mengaksesnya adalah nanti kita menekan untuk ringkasnya ALT plus 1. Kalau kita buat di belakang N, jadi N-nya ini yang menjadi alternate N, seperti ini kita buatnya. Nanti tampilnya N ini akan digaris bawahi, yang artinya bisa kita akses melalui penekanan tombol kombinasi ALT plus N seperti itu. Oke, dalam hal ini yang kita pakai adalah satu ya, permintaannya 1. Nanti ya silakan Anda desain sendiri seperti apa. Sekarang kita ikuti dulu. Oke, kita lihat dulu yang label yang pertama ini nomor transaksi. Jadi 1 nomor transaksi seperti itu. Ya, kita masuk ke box pro lagi. Ya, kita masuk ke box pro. Tadi memilih aplikasi ALT Tab, saya ALT Tab. Tekan ALT, tekan Tab. Nah, gitu. Ya. Oke, label 1 ini label 1. Jadi label 1 ini kalau diklik di sini ada propertiesnya ya. Jadi properties ini untuk mengatur tentang objek label 1 ini. Jendela properties bisa diaktifkan dari properties Windows. Jadi menu Windows properties. Jadi kalau di close misalkan seperti itu, nah, bisa kita tampilkan dari properties Windows. Ya, di sini sudah ada tertulis label 1. Nah, di mana kita mengganti tulisan ini di caption. Nah, seperti ini di caption. Lalu kita tulis saja di sini tanda bagi seperti itu ya. Tanda slash ya, lebih kecil angka 1, lalu di sini nomor transaksi seperti itu. Nah, kalau dilihat sini kurang lebar ya, tidak usah dilebarkan dulu. Nanti saja kita melebarkannya, ada melebarkan secara otomatis sesuai dengan isinya. Kemudian kita lihat yang kedua nama BBM. Nama BBM. Di sini langsung saja kita klik di sini dan langsung kita tulis saja karena sudah aktif di captionnya. Jadi langsung kita ketik saja nama BBM seperti itu. Kemudian kita lihat yang berikutnya harga per liter. Harga per liter jumlah liter total. Harga per liter jumlah liter total. Jadi klik di sini langsung diketik saja harga per liter. Nah, enter. Atau di sini langsung saja misalnya jumlah liter. Jumlah liter di sini misalkan total. Jadi pengennya apa tadi, jumlah total atau total? Oh, total saja. Oke. Nah, setelah kita mengatur ini, kita bisa melakukan resize ya, atau pelebaran otomatis. Bisa kita blok saja sini, kita blok, atau disorot satu persatu seperti ini. Klik, tekan tombol kontrol, tahan kontrolnya di keyboard, lalu klik. Oh, bukan kontrol, shift ya, tekan shift. Klik sekali dulu, tekan shift di keyboard, tahan jangan dilepas, lalu klik yang ini, klik ini. Nah, itu bisa memilih objek-objek yang akan kita atur secara bersamaan atau multiple selection. Kita bisa memilih menu format, kemudian pilih size ya, lalu pilih to fit, size to fit, sehingga dia diatur secara otomatis seperti itu. Kemudian untuk mengatur rata kiri rata kanannya bisa menu format juga. Format misalnya align, kita atur left, maka semuanya rata kiri secara otomatis. Jadi tidak usah dilebar-lebarkan, biasa aja buatnya ya. Selanjutnya kita coba untuk mengatur caption dari nama-nama objek dari text box ini, karena text box ini dia merupakan penampung inputnya. Jadi apapun yang dimasukkan oleh user nanti bisa memasukkan data lewat text box ini, mengetik. Kalau label ini hanya untuk
keterangan atau pemberian nama saja. Tapi untuk interaksi dengan user adalah kotak text box namanya, seperti ini. Nah, kita atur dulu text box yang pertama. Text box yang pertama itu di sini dikasih nama BBM Noutran. BBM Noutran. Nah, usahakan nama text box ini sama dengan nama field. Kalau nanti kita main dalam database, field yang dalam tabel ya, samakan saja, lebarnya juga samakan, BBM Noutran. Nah, kita kasih nama dulu BBM Noutran, dimana kita memberi namanya adalah dicari di all ya, name object, kita cari properties namanya name. Nah, ini name. Jadi di sini BBM Noutran, seperti itu. BBM Noutran. Kita ketik saja BBM Noutran sesuai dengan permintaan. Ya, kita enter. Jika di sini namanya BBM Noutran. Ya. Lalu berikutnya dia minta apa lagi ini? Lebarnya 12 digit. Jadi maksimal dia 12 digit. Nah, karena ini karakter, kita mesti atur di sini lebarnya 12 digit. Jadi kita atur di data, boleh. Data di sini max length-nya sini 12 digit ya. Sebenarnya yang max length-nya juga ada di all sini, jadi bisa dicari di all sini. Ada namanya max length, max length. Nah, ini ada seperti itu ya. Oke, cuma diringkas saja di sini untuk data dikumpulkan properties untuk datanya. Lalu berikutnya, nah yang dalam sini ketentuannya adalah angka. Jadi user itu validasinya tidak boleh memasukkan huruf di sini. Walaupun dia karakter, tapi yang boleh diinput adalah angka. Jadi walaupun karakter, tapi yang boleh diinput adalah angka, seperti itu. Maka bisa kita atur validasinya melalui format. Nah, ini bisa kita format di sini. Ya. Jadi bisa kita format input. Formatnya itu bisa kita atur menjadi, atau input max-nya bisa kita atur menjadi 9 berapa digit, 12 digit. Tuh go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi sebanyak 12 digit seperti itu kita atur input max-nya. Sehingga pada saat dijalankan tidak bisa mengetik angka huruf di sini. Coba kita jalankan dulu, boleh. Kita jalankan langsung di sini, ketik run atau Ctrl E ya, run. Yes, kita simpan saja dengan nama lat01 sini. Save. Nah, ini waktu dimasukkan angka nggak mau, dimasukkan huruf, diketik huruf nggak mau. Kalau di sini hurufnya mau, tapi di sini huruf nggak mau, kecuali angka sebenarnya. Angka baru mau. Jadi angka ini sampai 12 digit, 2 4 5 6 7 lan lo las 12, dia langsung pindah ke bawah, kursornya langsung pindah karena maksimalnya 12 digit seperti itu. Maksimalnya 12 digit ya. Ini langsung pindah ke bawah. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita tekan tab. Nah, seperti ini. Nah, ini bagaimana caranya agar text box-nya ini di waktu dia mendapat fokus dari kursor, semua isinya langsung disorot. Nah, itu propertiesnya namanya select on entry. Oke, kita close dulu di sini. Ya. Tadi sudah kita atur nama objeknya ya. Jadi nama objeknya kita atur tadi maksimalnya 12. Lalu karena yang kita inginkan itu adalah angka yang masuk di sini, walaupun dia tipe karakter, maka kita atur di input max ya. Input max-nya seperti itu. Kemudian kita menginginkan agar pada saat dia mendapat fokus, artinya kursor pindah ke sini, isinya seluruh akan disorot seperti itu. Jadi bisa kita atur melalui select on entry. Kita cari namanya nama select on entry. Nah, ini select on entry-nya kita atur true. Nah, seperti itu. Jadi yang sudah diatur adalah yang sudah kita atur tadi dari text box tadi yang sudah Anda ketahui. Pertama nama ya, propertiesnya ini ya. Jadi propertiesnya yaitu name
untuk memberi nama objek. Disarankan sesuai dengan nama filenya atau singkatan. Lalu properties yang lain, input max ya, untuk memvalidasi jenis data yang boleh dimasukkan oleh user, itu input max. Kemudian tadi select on entry, properties select on entry, jadi ini properties select on entry digunakan untuk memblok seluruh isi data text box pada saat mendapatkan fokus dari kursor, seperti itu. Oke ya, jadi untuk yang pengaturan text box yang lain juga sama ya, yang kedua juga sama pengaturannya. Jadi saya langsung ringkas saja ya, saya langsung silakan Anda atur, nanti disesuaikan. Jadi di sini yang kedua namanya BBNNM 50 karakter. Kita atur di sini, jadi semuanya kita atur select on entry, jadi bisa kita blok seperti ini. Lalu kita pilih select on entry, bisa kita atur sekaligus seperti itu, select on entry true, jadi semuanya kita atur true. Kemudian yang kedua, nama BBM tadi, BBM variabel yang diminta atau nama textbooknya BBM NM, jadi BBM NM 50 digit, BBM NM 50 digit. Jadi dari namanya kita cari di sini nama ya, nama yang kita cari, kita atur namanya BBM NM, lalu panjangnya 50 digit. Nah di sini kita menginginkan agar hurufnya huruf besar, jadi boleh karakter, boleh huruf dalam situ. Nanti format saja yang kita atur. Di sini formatnya kita atur huruf kapital pakai tanda seru, jadi tanda seru itu huruf kapital artinya. Di sini tidak ada pengaturan untuk input max-nya ya, terserah. Tapi di sini kita butuhkan adalah huruf kapital, sehingga nanti walaupun caps lock-nya tidak menyala user itu, begitu dia menekan akan keluar huruf kapital. Jadi waktu kita running, di sini angka, waktu kita enter, nah di sini meskipun caps lock-nya tidak hidup, waktu ditekan dia keluarnya tetap huruf kapital, seperti itu ya. Itu yang format tanda seru. Oke, kita close saja. Oke, selanjutnya di sini harga liter. Harga liter ini 3 text box ini angka ya. Tipe datanya double itu angka ya, atau number. Maka text box ini yang pertama kita atur dulu. Kalau di angka kita kasih tahu dulu, kita blok sini. Value-nya kita atur, value properties dengan nama value. Jadi kita isi dengan angka 0. Jadi kita isi 0 di sini, enter. Sehingga biasanya kalau angka itu rata kanan ya, biasanya angka rata kanan. Lalu kita atur nama objeknya ya, BBM HRG liter, BBM liter, BBM total. Jadi di sini captionnya adalah caption di layout ini, salah caption. Bukan caption ya, tapi nama objeknya, nama objeknya ini BBM HRG liter. Yang kedua tadi namanya BBM HRG liter. Yang pertama BBM liter, BBM total, BBM liter. Lalu yang ini BBM total. Kemudian selanjutnya kita mengatur format tampilannya. Jadi di sini digitnya itu ya, tidak usah kita atur digitnya, tapi di input max-nya saja yang kita atur. Di sini kita atur posisinya adalah 6 digit. 6 digit itu berarti ratusan ribu ya. Ratusan ribu, 6 digit, 4 digit, 11 digit. Kita bisa mengaturnya dengan mengatur 6 digit tuwogo 4mo 6. Nah,
6 digit seperti ini. Jika yang di input hanya angka ya. Di sini juga kita atur pengaturannya. Untuk pengaturan 4 digit ya, 4 digit seperti itu, 4 digit. Kemudian BBM totalnya kita atur 11 digit ya, 11 digit, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 digit seperti itu kita atur. Max line nya nggak usah, jadi kita atur aja dari input max ini. Oke. Selanjutnya kita mengatur lebar ya, disesuaikan saja lebarnya seperti ini. Kemudian untuk BBM liternya mungkin ya cukup ya, jadi kita atur saja di sini. Oke. Nah, kalaupun Anda ingin mengatur jaraknya agar jangan terlalu jauh, bisa klik satu kali, bisa menekan tombol panah ke bawah atau panah ke atas, panah ke kanan atau panah ke kiri keyboard seperti ini. Nah, ini pakai panah bukan pakai mouse ya. Mungkin dia lebih lebih detail untuk kerapatannya ya, seperti itu. Nah, ini kita atur seperti itu. Lalu kita coba untuk rata kiri rata kanan, kita blok saja format align left. Nah, ini lihat saja ini apakah sudah jaraknya sudah mantap ya. Dan kita atur yang ini boleh didekatkan saja ke sini ya, kita atur pakai mouse dulu ini ya, kita atur saja. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita blok ya, kita blok. Kalau kurang rapi bisa menggunakan panah kiri panah kanan tadi ya, kita atur saja sini ini, kemudian sini, lalu sini, kemudian sini ya. Oke, lalu kita blok saja format align left ya, kalau mau rata ke kiri seperti ini. Kita blok sini, kita pindah ke sini. Lalu komennya kita rapikan sini. Oke, lalu kemudian untuk lebar formnya sendiri kita atur sini. Ini ya. Nah, seperti itu. Oke, ini mungkin di kanan saja ya, seperti ini. Lalu ini bisa kita pakai panah ya, rapat. Nah, lalu untuk merapikan tombol-tombol ini kita atur align-nya ya, jadi mungkin align top ya, kita atur saja formatnya, format align top atau align bottom ya, sehingga sejajar ya jaraknya nih. Misalkan kalau dia tidak rapi seperti ini, nah ini ada yang ke bawah, misalkan ini ke bawah, misalkan. Nah, ini bisa kita atur ya, kita tekan Ctrl Z ya. Nah, ini kita atur ya. Nah, jadi format align top, maka yang paling tinggi. Jadi yang paling tinggi adalah yang ini, maka nanti akan sejajar dengan yang paling tinggi. Kalau align bottom dengan yang paling bawah. Jadi kita atur aja ini. Format align top, align top. Nah, seperti itu. Ini mungkin kurang rapi jaraknya, kita atur saja. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita mengatur tombol komennya ya. Jadi tombol komen ini di sini diminta yang ini namanya CMD tambah, yang ini CMD kosong, yang ini CMD tutup. Nama objeknya ya. Jadi kita atur sini nama objeknya komen 1. Kita cari nama objeknya name ya. Name, nama objeknya name. CMD tambah itu nama objeknya. Lalu ini tadi CMD kosong, CMD tutup, CMD kosong, CMD tutup. Ini namanya CMD kosong, yang ini namanya CMD tutup. Nah, seperti itu. Lalu kita mengatur caption. Nah, mengatur captionnya ini tambahnya T yang digarisbawahi, ini K yang digarisbawahi, tutup U garis bawahi. Jadi di sini kita atur captionnya, layout caption. Jadi karena T di garis bawahi berarti tanda slash garis miring T ya, tambah
yang ini K ini garis bawahi kosong slash kosong, kemudian yang ini U ini garis bawahi T U tutup. Nah, sehingga yang di sini kelihatan U yang digaris bawahi. Jadi ini bisa menekan tombol alternate U, alternate K, alternate T selama dia tidak bentrok ya. Dengan menu kalau alternate F kan sudah ada di sini. Jadi, kalau kamu pakai alternate F nanti bentrok dengan yang ini, dengan menu-menu yang ada di sini ya. Ini alternate T sudah ada nih, tools kayaknya. Ini bentrok nih. Coba kita jalankan. Yang mana yang dijalankan coba? Yes. Tekan alternate T. Oh, yang ini masih ini ya yang mainnya. Jadi dipakai oleh tombol alternate U. Nah, ini pindah ke U ya. Ya seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya kita mengatur order objek ya. Mengatur order objek itu perlu kita atur juga. Ini kalau kita pindahkan kursornya di sini, lalu alternate 1 kan harusnya kursor pindah ke sini. Ya, coba kita tekan alternate 1, ALT 1 ya, pindah ke situ kursornya ya. Kita bisa mengatur ordernya lagi, misalnya kalau harga per liter, coba harga per liter ini kita atur, misalkan di sini kita kasih harga per liternya H ya, H ini garis bawahi, jadi H ini garis bawahi. Coba kita jalankan apakah permintaannya sudah sesuai. Alternate H misalkan, alternate H, nah nggak mau, alternate H tidak mau karena posisi dari ordernya belum diatur seperti itu. Order maksudnya urutan objeknya ya. Oke, kita close dulu. Nah, untuk mengatur order ini sangat penting ya. Jadi urutan objek ini pada saat kita alternate H tadi nggak mau kursornya pindah. Itu karena ordernya tidak rapi. Kita tes saja ordernya view, dari menu view tab order sini assign interactive. Nah, kelihatan di sini. Jadi jadi posisi H tadi di 3 ya. Jadi waktu kita menekan alternate H, dia cari. Oh, ini bukan text box, pindah ke sini. Nomor 5 pindah ke sini, nomor ini juga bukan text box urutannya. Total juga bukan text box. Nah, artinya nanti kursor tetap pindah di yang ke nomor 6, jadi order nomor 6 karena urutan selanjutnya adalah nomor 6 ini. Ini bisa kita atur secara interaktif. Nah, untuk mematikan pengaturan ini kita klik saja di sini. Nah, dari view tab order kita mulai. Diklik dari awal ya. Jadi urutan diklik satu persatu objeknya ini. 1 2 3 4 5 pindah ke sini. Nah, salah klik. Kalau salah klik mau tak mau kita ulang dari awal. Jadi klik saja di tempat kosong sini, view tab order, ulang lagi 1, jadi hati-hati 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sudah, tidak usah diatur lagi kalau sudah cocok ya. Jadi klik sini. Jadi waktu kita jalankan sekarang kursor dari sini, waktu kita tekan alternate H harusnya pindah ke sini. Karena ini urutannya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau kita tekan H ini berarti order nomor 5 dan dia pindah ke sini, tapi karena ini label dia langsung pindah ke sebelahnya. Coba kita tekan alternate H, ALT, tekan tahan, tekan huruf H. Nah, dia pindah ke sini. Kalau pindah lagi ke 1, ALT 1, ALT 1. Ya, nanti ke atas. Nah, ini sudah benar. Jadi view tab order seperti itu. Nah, saya simpulkan dulu apa yang sudah kita kerjakan di sini. Jadi tadi yang sudah kita atur adalah pertama menambahkan objek, label, text box, dan comment buttonnya. Lalu angka berikutnya atur properties ya, atur properties baik itu caption, name-nya, kemudian value untuk yang text box ya. Value untuk yang text box tadi kalau diisi dengan 0 kalau di angka. Lalu input max kita atur, kemudian format kita atur dan sesuaikan.
formatnya kita atur dan kita sesuaikan. Kemudian order ya, di order atau tab order dari menu view, tab order seperti ini. Nah, ini sudah kita atur seperti ini ya. Oke, selanjutnya sekarang apa permintaannya? Kita lihat sini adalah di sini dia minta agar teksnya saat form dijalankan, judulnya perhitungan BBM. Nah, untuk judul ini kita bisa menggantinya di form ya. Jadi ini di form, properties form. Jadi ini properties form ya. Jadi kita klik formnya di sini, kita klik form. Lalu captionnya perhitungan BBM, sehingga waktu dijalankan sudah menjadi perhitungan BBM. Nah, perhitungan BBM. Oke. Jadi, nah untuk properties ini juga kita bisa isi melalui coding, bisa juga. Jadi kita klik 2 kali formnya ini, form ini kita klik di tempat kosong 2 kali. Ini form 1. Nah, kita bisa cari namanya prosedur atau metode init ya. Prosedur atau metode init bisa kita cari. Nah, di sini HI ini init. Nah, ini bisa kita tambahkan this form. Bisa menyebutkan this form. This form ini untuk mewakili form, this form. Lalu objek apa yang mau kita ganti? Komen CMD misalkan, itu CMD kosong, CMD tambah. Ini ada. Ini bagian dari form. Nah, tapi kalau kita ingin membaca properties formnya sendiri, caption misalkan, langsung saja kita panggil titik caption saja. Berarti itu propertiesnya form ya. Caption sama dengan misalnya perhitungan BBM dari init. Nah, misalkan dari prosedur init. Mana yang nanti yang tampil ya? Oke, kita close saja. Jadi di sini di caption properties yang sebelum jalan, sebelum running. Tadi kan dalam kode ya. Nah, ini sebelum runningnya kita atur propertiesnya di sini perhitungan BBM tanpa init. Waktu kita jalankan, maka yang berlaku yang kode yang dijalankan. Jadi di sini yang terbaca adalah init, karena ini adalah pada saat form dijalankan, inisialisasi metodenya dijalankan, codingnya. Jadi yang diatur dari properties itu hanya standar saja. Pada saat dia berjalan itu bisa dirubah dan melalui coding. Oke. Oke, selanjutnya berikutnya adalah mematikan objek. Jadi di sini mematikan objek dan mengganti warnanya. Jadi warnanya itu bisa kita ganti menjadi biru seperti itu. Pengen tampilnya seperti ini. Jadi ini saat ditampilkan, nah pengennya tampil seperti ini. Jadi saat form pertama kali dijalankan atau running, pada saat form pertama kali dijalankan akan tampil gambar 50. Form sudah ada isinya. Jadi dia minta sudah ada isinya, tampilnya seperti ini. Ya. Jadi 8 digit pertama nomor transaksi adalah tanggal saat ini dan 4 digit belakang ada 001. Nama BBM diisi solar. Nah, ini permintaannya ya. Jadi ini bisa kita isi dan melalui inisialisasi metode tadi. Oke, sekarang kita coba pada saat form dijalankan. Tapi kita matikan dulu tombolnya nih. Jadi pada saat dijalankan ini tidak bisa diklik ya. Jadi kalau ini kan masih bisa diklik. Masih bisa kita enter ya, isinya apa, masih bisa kita enter seperti itu. Nah, ini pada saat dijalankan dia dimatikan, jadi enable-nya kita false kan supaya tidak bisa diklik. Jadi kita blok saja dulu. Kita blok sini, kita cari properties dengan nama enable karena ini sama-sama text box ya. Jadi enable-nya ini, enable-nya kita cari di mana? Bentar ya, kita cari dulu. Nah, ini ada enable ya. Kita blok saja di sini. Ini enable-nya kita kasih F ya. Nah, sehingga mati nih. Jadi kalau kita jalankan tidak bisa diklik. Jadi tombolnya mati. Seperti itu ya. Lalu warnanya kita ganti ya, kita blok dulu. Disable back color. Nah, disable back colornya kita kasih warna biru
misalkan. Disable for colornya kasih warna kuning. Nah, seperti itu ya. Lalu pada saat dijalankan dia sudah berisi. Jadi sekarang ini kita jalankan masih kosong ya. Dimana kita mengisinya? Kita bisa mengisinya melalui form ya. Jadi di inisialisasi ini boleh. Jadi di sini kita isi ya, disform disform objek yang pertama tadi namanya apa? BBM disform titik BBM no tran. Nah, itu usahakan ketik saja ya. Lalu value-nya karena text box ini untuk merubah isi itu di value. Kalau yang label tadi di caption untuk merubah judulnya itu label. Tapi kalau ini kotak isian itu di value namanya. Di value kita rubah menjadi tanda petik, jangan lupa karena ini karakter ya. Jadi dirubah diisi dengan 2021-0131 tanggalnya. 2021-0131-0001 seperti itu. Lalu disform lagi, disform. Nah, disform ini bisa kita hilangkan sebenarnya karena kita sudah ada di form ya, sudah ada di form, kecuali kita bukan ada di form. Jadi ini bisa juga kita ganti menjadi dis, bisa juga. Dis itu sudah maksudnya form ini sudah ada di sini ya, karena kita sudah ada di form bisa disingkat menjadi dis saja boleh. Kalau kita sudah ada di komen yang mau kita akses, misalnya komen 1 caption, sementara kita sudah di komen, nah itu bisa kita lakukan langsung saja memanggil dis caption ya. Tapi kalau kita ingin merubah misalnya caption yang lain, itu dari komen 1 kita ingin merubah komen yang 2, dari komen 1 maka manggilnya disform titik komen 2 di komen 1. Tapi sementara ini kita atur aja yang ini disform dulu ya, kita biasakan disform dulu. Disform BBM misalnya BBM NM ya, BBM NM titik value apa dimintanya tadi, solar huruf besar ya. Solar. Lalu disform, kemudian disform harga per liter 8.000. Nah, itu angka tidak usah ini. Jadi BBM HRG liter di value sama dengan 8.000. Kemudian disform BBM liter titik value sama dengan akan 12 ya, 12. Lalu disform BBM total ya, value sama dengan apa itu dikali saja ya, kali 96.000 ya. Sebenarnya dikali saja bisa, kalau mau dikali ini 96.000 seperti ini. Tapi kalau mau dikali bisa kita kalikan saja. Contoh mengalikan misalkan seperti ini. Ini kalau mau diturunkan tekan titik koma ya. Titik koma itu maksudnya perintahnya belum selesai. Jadi this BBM ya, atau disform misalkan BBM HRG liter titik value dikali disform BBM liter titik value. Coba kita jalankan sekarang. Jadi ini maksudnya disform BBM total ini, objek sini value-nya didapatkan dari disform harga liter value dikali dengan disform BBM liter. Titik komanya maksudnya belum selesai, jadi masih lanjut ke bawah. Jadi ini bisa ditulis memanjang ke kanan sebetulnya sih. Memanjang kanan seperti itu. Maka kita turunkan saja. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, betul 96.000 seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Bisa juga kita menggunakan variabel untuk memudahkan menggunakan variabel bisa. Jadi kita gunakan variabel lokal. Jadi nanti saja gitu. Kita selesaikan dulu ini. Nanti kita lihat untuk ringkasnya nanti di versi yang berikutnya ya. Oke, selanjutnya. Oke. Tinggi form adalah 215, 416. Ini bisa diatur saja nanti. Lewatin saja. Lalu di sini kotak input dalam kondisi disable. Kotak input dalam kondisi disable atau tidak aktif. Tadi sudah warna tulisan latar biru, kuning sudah.
Control form, minimize, control form, minimize dan maximize yang ada di kanan atas form dihilangkan atau disembunyikan sehingga yang tampak hanya tanda silang. Tanda silang ini berfungsi untuk menutup form. Jadi di sini minimize dan maximize dimatikan. Kita lihat pada saat dijalankan form kita, tombol minimize dan maximize-nya masih ada. Jadi ini minimize ya ke bawah sini. Nah, ini masih ada. Nah, ini diminta dihilangkan ya. Jadi minta dihilangkan seperti itu. Caranya adalah kita cari di sini minimize ya. Kita cari saja di form, dimatiin dulu. Ini kan masih screen ya, matiin dulu. Lalu kita close saja ini. Nah, di sini kita cari form, ini sudah objeknya form, kita cari form minimize. Nah, ini min button. Min buttonnya kita matikan false. Lalu max buttonnya juga kita matikan, max buttonnya false. Sehingga di sini hilang, min dengan max-nya hilang. Waktu kita jalankan, min dengan max-nya hilang. Oke. Lagi lanjut permintaannya. Lalu di sini form tampil otomatis di tengah layar. Jadi waktu dijalankan form itu diminta tampil otomatis di tengah layar. Waktu kita jalankan masih di sini formnya ini. Waktu kita jalan, dia minta langsung di tengah layar seperti itu. Ya, maka kita bisa mengaturnya dari form. Form ini kita cari layout saja. Namanya itu auto center. Nah ini auto center ini bisa kita atur menjadi true. Jadi waktu kita jalankan dia langsung ke tengah. Ya langsung di tengah sini ya, tengah layar sini. Tadi kan di sini ya. Tadinya di sini, dia langsung posisi di tengah layar. Maksudnya tengah layar screen. Ini jarak screennya itu ini. Kalau ini kita kecilkan, kita close ya, nanti dia akan berubah lebih tengah lagi. Coba kita lihat. Nah, dia lebih tengah lagi seperti itu. Oke. Selanjutnya, apalagi yang perlu kita rubah di sini. Bentuk dan tinggi lebar form tidak bisa diubah oleh mouse. Jadi bentuk tinggi atau lebar form tidak bisa diubah oleh mouse. Nah, ini kalau sekarang waktu kita jalankan, ini masih bisa dirubah oleh mouse. Nah, masih dirubah seperti ini. Nah, ini jangan sampai bisa dirubah maksudnya itu ya. Oke, cara mengaturnya kita atur di propertiesnya. Jadi kita aktifkan dulu ya. Jadi kita jalankan tadi seperti ini. Ya, lalu kita close dulu. Nah, untuk agar user tidak mampu merubah lebar dan tinggi form, kita atur di border style. Nah, border stylenya kan di sini sizable, jadi kita bisa matikan menjadi fix single atau fix dialog. Coba kita pilih fix dialog saja coba. Kita lihat sini waktu kita jalankan. Nah ini tidak bisa dirubah lagi ya, tidak bisa dirubah. Nah, tidak bisa dirubah, ini juga tidak bisa dirubah. Kalau fix single sama ya, maksudnya fix single sama. Kalau kita rubah menjadi fix single, apa perubahannya nih? Sama aja ya, sama aja. Oke, fix single jadi tidak bisa rubah. Apalagi permintaannya. Tinggi form nggak usah, lebar form nggak usah. Kalau mau ngatur tinggi form ini bisa dari height dan top ya, width ya. Jadi tinggi form itu dari height, width. Tinggi form ini height-nya ini, jadi bisa diatur dari width ya. Kalau permintaannya width bisa kita atur seperti itu. Tapi biarkan saja, ini sudah oke lah bentuknya ya. Kecuali nanti waktu ujian mungkin bisa kamu atur ya. Nama objek form adalah FRM BBM. Nah, dia minta FRM BBM nama objek formnya. Jadi di sini nama objeknya kita cari name ya. Ini masih form 1 namanya. Lalu kita cari properties dengan name ya, properties name-nya. Properties name n ini FRM BBM. Jadi FRM BBM kita ganti untuk formnya itu menjadi FRM BBM. Lalu tombol kosong dalam kondisi disable. Nah, tombol kosongnya tidak aktif. Kita cari tombol kosong, posisinya disable. Jadi di sini kita cari enable-nya. Enable kita atur menjadi F. Nah, ini mati ya, tombol kosongnya mati. Jadi waktu kita jalankan dia disable ya, tidak bisa diklik. Nah, ini kan bisa diklik, ini bisa diklik. Nah,
Oke, lanjut. Saat tombol tutup diklik akan tampil jendela konfirmasi seperti ini. Anda yakin form ditutup? Nah, ini. Oke, ini kan belum ada nih. Waktu kita jalankan belum tampil ya. Belum tampil. Ini mesti diisi codingnya. Cara mengisi codingnya kita klik saja. Jadi keterjadiannya tuh saat ini diklik. Jadi saat tombol ini diklik. Jadi kita klik aja 2 kali. Saat diklik ya, jadi saat diklik. Jadi ini CMD tutupnya. Lalu saat diklik apa yang mau dilakukan? Ini belum ada codingnya. Nah, kita definisikan saja sebuah variabel lokal namanya. Jadi variabel ini variabel jenis lokal. Lalu namanya itu karena yang lokal kita kasih nama, penamaannya itu terserah sebenarnya penamaannya, tapi ada aturan yang bisa kita jadikan standarnya. Ya nama yang lain terserah. Jadi mau menggunakan misalnya jawab seperti itu boleh. Cuma karena ini definisinya lokal, kita singkat saja menjadi LCL, singkatan lokal. Karena nanti dia menampung numerik, ya jawabannya itu N jawab. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini variabel lokal itu maksudnya variabel ini yang kita buat ini hanya berlaku di dalam prosedur klik CMD tutup. Jadi keluar dari sini setelah dijalankan LCLN jawab ini langsung dihapus oleh sistem. Jadi dia hanya sementara saja, diciptakan memorinya hanya sementara. Kalau lokal ya, kalau kecuali publik, kalau variabel publik dia berlaku semuanya. Bisa diakses dari luar form, bisa diakses dari program, bisa diakses dari form yang lain, itu kalau publik. Tapi kalau lokal ini hanya berlaku di dalam variabel dalam objek itu sendiri, yang keluar dari objek langsung dihapus. Apa yang kita lakukan di sini? LCL N jawab sama dengan basic box kita pakai ya. Basic box untuk bertanya. Yang pertama adalah misi tesnya dulu. Anda yakin form ini ditutup seperti itu? Kalau bahasa Inggrisnya Anda yakin form ini ditutup? Lalu kita bisa menggunakan tanda tanya di sini. Ya. Nah, ini 32 plus 4. Jadi 32 itu dia question mark sini. Jadi nanti akan muncul tanda tanya seperti gambar ini. Nah, ini question mark ini masih 34 ya kodenya. Lalu nanti kita ulangi lagi. Koma 32. Nah, lalu tombol yes no di sini di nomor 4 ya. Jadi nomor 4 itu dia menampilkan yes no, nomor 3 yes no cancel, nomor 5 red cancel. Nah, kita pilih nomor 4 saja yes atau no. Jadi di sini plus 4 seperti itu. Jadi 32 itu untuk gambar tandanya atau ikonnya sini. Kalau 16 icon stop, kalau 32 question mark ya. 48 exclamation, 64 information seperti itu. Jadi ditambahi dengan 4 ditambah 4 ini maksudnya yang tombol yang akan keluar yes dan no. Oke, di sini lalu ada untuk title-nya konfirmasi. Jadi title dari title dari visit box-nya ini konfirmasi seperti itu. Nah, ini title-nya konfirmasi. Jadi Anda bisa menggunakan yang lain. Jadi tombol yes, no. Nah, hasilnya nanti akan disimpan di dalam LCL NJWB ini. Nanti akan disimpan di sini. Nah, ini akan kita uji dengan menggunakan fungsi if. Jadi hasil jawaban itu adalah cari yes no ya. Cari yes no itu jadi seperti ini ya. Jadi saya kasihkan seperti ini. Jadi jadi kalau saya menghafalnya itu cari yes no. O C jadi A R I yes no. Jadi ini maksudnya ini oke ini adalah 1 ya. Oke 1. Jadi oke maksudnya cancel ini cancel ini hasilnya 2. Jadi kalau user menekan tombol oke itu 1, kalau user menekan tombol cancel itu 2, kalau dia menekan abort atau cancel atau batalkan abort ini 3, retry 4, ignore 5, yes ini 6 dan no sama dengan 7. Jadi di sini seandainya user menekan ini kan yes no berarti 6 dan 7. Kalau dia menekan yes 6, kalau dia menekan no 7 berarti. Oke, kita uji saja di sini. Kita uji ya. Kita uji. Ya.
Jika LCL N jawab sama dengan 6, maka kita panggil untuk nutup form. Perintah menutup form this form release. Release ini merupakan metode atau prosedur yang dimiliki oleh form. Ya. Nah, this form ini kita memanggil form, maksudnya fungsi form. Release ini fungsi menutupnya. Nah, seperti itu. Jadi end if. Kita tutup dengan end if. Nah, kalau dia menekan 7, ya tidak ada yang terjadi di sini. Tapi kalau dia menekan 6, maka akan ditutup seperti itu. Oke, kita close dulu. Jalankan. Yes. Tekan tutup. Nah, tampil dia konfirmasi seperti ini. Tekan 0 kan 7, lewat. Tidak ada yang terjadi. Tapi kalau tekan yes, dia menutup form seperti itu. If LCL yang jawab sama dengan 6. Oke, itu untuk formnya. Lanjut. Apalagi permintaannya. Nah, pada saat objek CMD tambah diklik, jika caption objek CMD tambah adalah tambah, semua textbox kecuali total diaktifkan. Semua textbox kecuali total diaktifkan. Caption CMD tambah diubah menjadi save, dan tombol kosong diaktifkan, tombol tutup dimatikan, fokus kursor pindah ke kotak input. Nah, ya, kita ikuti ini. Jika CMD tambah diklik, berarti CMD tambah diklik tuh ini. Ya. Jika ini diklik, maka apa yang dilakukan? Yang pertama, jika caption objek CMD tambah adalah tambah, captionnya berarti kita tesnya. Jadi di sini kita bisa mendefinisikan penampung dulu, lokal, misalkan lokal LCL karakter caption. Kita ambil caption dari CMD tambah ini ya. CMD tambah ini caption propertiesnya kan di caption. Nah, karena kita sudah ada di CMD tambah, tidak perlu lagi kita menggunakan this form. Jadi LCL seperti ini, C caption sama dengan this caption. Nah, di sini menyatakan objek saat ini. Jadi di sini menyatakan ini CMD tambah. Ini bisa juga kita ketik dengan misalnya menggunakan LCL C caption this form CMD tambah titik caption. Ini sama hasilnya. Ya. Bedanya ini, yang ini izin dulu dengan form ke induk awalnya dulu, baru membaca objek CMD tambah, baru membaca properties dari objek CMD tambah captionnya. Seperti itu. Ya. Nah ini sama hasilnya dengan ini, cuman lebih ringkas yang ini ya. Jadi lebih ringkas ini. Ini kita matikan saja dengan tanda bintang. Tanda bintang itu artinya keterangan dan tidak akan diakses oleh program. Seperti itu. Jadi kalau Anda ingin menambah keterangan, tambahkan saja tanda bintang depannya. Sekarang variabel ini awas ya, menuliskan variabel ini jangan sampai salah, nanti variabel tidak ditemukan katanya. Kalau misalkan salah variabelnya, ya jangan sampai salah menuliskan variabel. Kalau ada salah nanti dia tidak akan ditemukan variabel. Contoh, misalkan saya salah ya, ini caption, nah, seperti ini. Oke, sudah kita definisikan, lanjutkan saja dulu. Selanjutnya kita uji. Jika, apa tadi katanya? Jika caption sama dengan tambah, ya kita uji. Waktu kita tekan, apakah captionnya masih tambah? Jika LCL C caption sama dengan tambah, ingat tambahnya tadi seperti ini nulisnya ya. Maka apa yang dilakukan? Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah semua textbox kecuali total diaktifkan. Jadi semua textboxnya diaktifkan. Jadi, nah karena ini kita membaca textbox bukan dari objek CMD tambah, mau tak mau kita izin dulu ke formnya. This form bbm notran titik enable, kita ganti menjadi diaktifkan jadi T. Sama this form bbm enable, enable-nya kita copy saja. Enable-nya kita copy. Ya, seperti itu. BBM
BBM MM ini. Ya, lalu dispom BBM harga liter kopi, dispom BBM liter ini. Nah, totalnya nggak usah ya, jadi totalnya tidak usah dihidupkan. Lalu apalagi katanya, kemudian caption CMD tambah diubah menjadi ini caption diaktifkan, kemudian caption CMD tambah diubah menjadi save. Jadi caption itu dirubah menjadi save seperti itu. Tombol kosong diaktifkan, tombol tutup dimatikan. Oke, captionnya sendiri dirubah. Jadi this caption, maksudnya caption ini, caption yang tambah ini ya. This caption kita ubah menjadi save. Dirubah menjadi save. Jadi waktu ditekan otomatis yang tulisan tambah berubah menjadi save, dan tombol yang text box ini akan hidup atau aktif seperti itu, enable-nya true. Oke, kita coba lagi. Kemudian tombol kosong diaktifkan. Nah, tombol kosong diaktifkan. Tombol kosong diaktifkan itu berarti this pom CMD kosong, enable-nya diaktifkan T. Lalu tombol tutupnya dimatikan, tombol tutup dimatikan, fokus pindah ke BBM Notran. Dispom CMD tutup dimatikan, enable F. Kita lihat dulu ini ya, kita lihat hasilnya dulu. Lihat hasilnya. Jadi pada saat dijalankan, pada saat tombol tambah nanti diklik, otomatis seluruh objek text box-nya hidup, tambah ini sendiri berubah menjadi save. Lalu yang kosong yang tadinya mati, kosong ini kan mati ya, diaktifkan. Lalu di sini yang tutup dimatikan. Coba kita tes ya. Oke, jadi saat menekan tombol tambah ini berubah menjadi save, kosong yang mati menjadi aktif, tutup yang hidup menjadi mati. Yang ini menjadi aktif. Tekan. Oke, jadi kita perhatikan sini, text box-nya menjadi hidup, ya, text box-nya menjadi hidup, lalu tambah tadi hilang menjadi save, kosong menjadi hidup, tutupnya menjadi mati seperti itu. Tapi di sini kursornya masih di sini, harusnya kursornya waktu ditekan tombol tambah pindah ke sini. Ya, seperti permintaan soal ini, fokus kursor pindah ke kotak input BBM Notran. Oke, kita ulang ya. Kita ulangi, jadi pindah ke sana, ke Notran. Oke, waktu memindahkan kursor. Cara memindahkan kursor, dispom BBM Notran titik set fokus, itu memindahkan pom. Ya, coba kita tes. Jadi waktu kita klik tambah, nah ini pindah ke sini kursornya ya. Kursor udah pindah ke sini, kalau kita ketik langsung, nah bisa seperti itu. Oke, kalau tidak, jadi kalau ternyata bukan tambah, jadi save. Jadi kalau ternyata save ya, bukan tambah kan berarti save, dua pilihan. Waktu tambah dari rubah jadi save. Nah, waktu kita tekan tombol save, nah apa yang terjadi? Nah, seperti itu. Jadi sini else. Else ini maksudnya else. Maksudnya jika captionnya bukan tambah, waktu tekan tombol tambah ini ternyata bukan tambah, tapi save. Karena sudah. Kalau save apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan di sini? Semua text box dimatikan, disable. Oke. Sini berarti kita blok saja ini ya. Jadi ini kita matikan saja. Kita matikan, dikembalikan lagi seperti awal ya. Lalu caption dirubah menjadi tambah. Kebalikan dari atas itu berarti this caption berubah lagi menjadi tambah, kemudian this pom CMD kosong, enable-nya menjadi F lagi, this pom CMD tutup, enable-nya menjadi T ya, seperti itu ya. Oke, coba kita lihat ya, tuh. Nah, kita jalankan. Jadi pada saat ditekan tombol tambah sendiri berubah jadi save, ini jadi aktif, ini jadi mati, yang ini jadi aktif ya, seperti itu. Kursornya pindah ke sini. Nah, saat tombol save ditekan, tombol save sendiri berubah menjadi tambah,
tombol kosong mati, tombol tutup jadi hidup. Jadi waktu kita ini jadi mati semua. Oke, seperti itu. Benar ya? Ini ya. Oke, selesai. Jadi perintah ini sudah selesai. Ini yang saat tombol tambah ditekan ya. Sekarang saat tombol kosong diklik. Nah, oke, kita tutup dulu ini. Saat tombol kosong diklik, apa yang dilakukan? Semua textbox bertipe karakter dikosongkan, semua textbox bertipe number dinolkan. Jadi, semua textbox bertipe karakter dikosongkan, semua textbox bertipe number dinolkan. Jadi, waktu kosong diklik, kalau diklik, semua textbox bertipe karakter dikosongkan seperti this, form, BBM, neutron, value sama dengan kosong ya. This form, BBM, NM. Mengapa tidak pakai this? Kalau this itu mengacu ke objek yang aktif ini ya. Sementara kita membaca di luar objek komen ya, jadi harus pakai this form depannya. Titik value sama dengan kosong. Lalu this form, BBM harga liter, titik value kita nolkan. This form, BBM liter, titik value 0. Lalu this form, BBM total, titik value sampai dengan 0. Nah, kalau ada salah, misalkan seperti ini salahnya ya. Nah, ini yang saya salahkan ya. Aku harus salah ketik. Jalan, dan saat kosong ditekan, ini kan nggak bisa ditekan ya. Tambah kosongnya aktif kan, ditekan. Nah, dia salah. Jadi BBM.AL, BBM.AL nggak ada katanya, unknown member. Kejadiannya saat tombol kosong ditekan. Jadi waktu tekan cancel saja. Ini kita close saja. Jadi saat kosong ditekan, nah kita cari di sini BBM.AL, harusnya BBM total. Nah, seperti itu ya. Kita jalankan. Jadi kalau ada salah silakan dicek saja. Ini tambah kosong. Jadi kosong, ya. Save. Nah, tambah kosong, save. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Sudah ya, selesai saya kira. Ini jawabannya tadi ya, sudah saya ringkas dalam video. Sudah selesai. Apa lagi yang harus dilakukan sini? Coba kita tes dulu. Sini. Ini sudah tadi selesai. Buat objek label, oke. Cuma sampai situ ya. Sampai situ kita lihat lagi, belum selesai itu bukunya saya buat. Jadi ini selanjutnya misalkan seperti ini. Jadi kalau di enter seperti ini, jadi saat ditekan tombol tambah ya, waktu kita masukkan, misalkan kita isi menjadi misalkan bensin. Nah, ini apapun yang berubah di sini, misalkan kita isi dengan 1000, nah ini tidak berubah, yang bawah tidak berubah, harusnya total ini berubah. Harusnya total ini ikut berubah. Nah, ini untuk merubahnya kita mesti membuat prosedur sendiri. Buat prosedur sendiri. Cara membuat prosedurnya seperti ini. Jadi kita tambahkan sebuah prosedur di form. Misalnya kita buat prosedur, jadi form kita tambah prosedur sendiri, new method. Misalnya hit, kita hitung. Jadi prosedur hitung add ya. Jadi prosedur hitung ini di sini kita cari di form ya. Kita klik saja di formnya ini. Ini prosedur yang kita buat sendiri tadi, di bawah sekali biasanya hitung. Nah, hitung ini akan otomatis menghitung totalnya. This form BBM total titik value, kita isi saja dengan rumus this form BBM HRG liter titik value dikali this form BBM liter titik value. Ini pakai titik. Jadi kalau mau diturunkan ke bawah pakai titik koma ya. Kalau tidak, ketiknya manjang langsung ke kanan. Ini seperti ini ya. Jadi ketiknya manjang seperti ini. Nah, ini manjang seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi mengetiknya memanjang seperti ini. Ya, panjang seperti ini. Nah, tapi kalau mau diturunkan ini pakai koma. Titik koma, di sini kita kasih titik koma. Koma seperti itu. Oh, terhapus. Oh, ini capture covernya mati. Oke, this form.
this. Nah, kita turunkan. Nah, okay. Jadi ini prosedur hitung ini otomatis menghitung BBM liter dikali dengan harga liter dikali dengan jumlah liter. Nah, kapan ini dipanggil? Prosedur ini kapan kita panggil? Manggilnya pada saat ini berubah. Jadi pada saat nilainya berubah kita panggil. Jadi kalau saat berubah itu interactive change. Jadi di kotak sini kita cari prosedur namanya interactive change. Saat dia berubah kita panggil dispom. Kita panggil metode yang ada di dispom. Lalu hitung. Nah, seperti itu. Panggil saja seperti itu. Dispom hitung. Ctrl C. Ingat ya, hitung ini yang sudah kita buat tadi dengan rumusnya. Nah, sekarang kalau BBM liter sama. BBM liter berubah, kita cari interactive change. Kita copy saja. Oke. Sekarang kalau waktu kita jalankan misalkan. Waktu kita tambah, kita masukkan di sini. Waktu ini kita isi 10.000. Nah, lihat bawah itu totalnya berubah. Tuh agak langsung dia. Nilai. Kalau ini berubah menjadi, misalkan kita rubah menjadi 50. Nah, langsung otomatis seperti itu. Oke, saya kira demikian untuk latihan yang pertama. Silakan Anda mencobanya. Jadi silakan berlatih sendiri dan berulang-ulang. Usahakan mampu membuat form ini sendiri nanti tanpa melihat buku lagi kalau bisa ya. Prosedur-prosedurnya tadi diulang dan dihafal ya. Di pertama tadi menambahkan objek label yang diperlukan, menambahkan text box, lalu menambahkan comment button yang diperlukan, lalu mengatur dulu namanya, nama objek, labelnya, ini captionnya kita atur, lalu ketentuan input max-nya, ketentuan formatnya, lalu kita atur, lalu menambahkan codingnya di dalam sini ya, kemudian menambahkan lagi untuk metode buatan sendiri ya, metode buatan sendiri yang tadi ya, metode hitung. Nah, di sini Anda perlu membongkar lagi message box ini. Silakan cari di help ya, apa yang terjadi di message box ini bisa Anda ulangi lagi, atau bisa berimprovisasi ya. Misalnya yang muncul, misalnya kalau kita tekan ini, yang muncul misalnya tombol retry, cancel, ignore. Nah, seperti itu. Silakan berimprovisasi sendiri. Demikianlah latihan 1 dari kumpulan latihan dasar pemrograman ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.